Ibu-ibu dan sahabat semuanya, tadi kita sudah berpikir, kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengkosongkan hati dan pikiran kita yang semrawut semberadul, ya, dengan pikir ingat kepada Allah. Semoga semuanya terpusat menjadi tenang hati kita, menjadi terlindungi dari segala hal apapun, karena kita ingat bahwasanya dunia ini sekelumit, yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bersandar kepada Allah, maka semuanya akan baik-baik saja. Allahumma amin. Sekarang halaman 41, yaitu ada membaca Al-Quran dan berdoa saat ada seseorang yang sedang sholat. Ini wasiatnya atau nasihatnya Nabi Muhammad kepada sahabat Ali. Ya Ali, wahai Ali, la tajhar bi qira'atika wa la bi du'aika haitsu yusallin nas. Janganlah kamu mengeraskan suaramu ketika membaca Al-Quran dan ketika berdoa di saat orang-orang mengerjakan sholat. Fa inna dzalika yusibu sholatahu, karena hal yang demikian itu dapat mengganggu sholat mereka. Jadi ini pemahamannya satu jelaskan ya, dan jenengan setelah di sekitar panjenengan itu ada orang yang sholat, maka kecilkan doanya. Nek waca dulu ya ojo bener. Bisa saya meminta kepada Allah itu aturannya dibuat oleh sebentar. Ya Allah, musuh sawahan ya Allah, angel sauh dulu berdua, dia mengalami malaikat barang. Jadi Allah itu adalah lebih dekat dari dua tadi kita. Kita membantu Allah itu dengan Allah itu tahu. Kau usah sih, ya Allah, kecuali memang doa itu kita terasa pada saat di acara jamaah, supaya jamaah juga ikut menghayati isinya doa. Jangan terus mereka jemaahnya kalau dibentuk doa, ada lagi istilahnya acara kita besar. Nggak pengen dong. Ada itu bisnis kalau doa kayak orang kayak mantu ya. Salah pemahamannya, ini dibesarkan, dikeraskan karena jamaah-jamaah yang lain untuk mendengarkan doanya supaya dia mengerti di doa nopo. Jangan di doa menek. Kalau yang sebelah buat dengar kabensis dengarkan. Loh, kan bahaya. Harus dibesarkan suaranya supaya yang lainnya terdengar. Dan tentunya pas doa-doa seperti ini kan gak di sekitar orang-orang yang salah. Kayak kita ini sekarang kayak acara ini kan benar memang majelis yang pas dipakai untuk acara. Nah kalau yang sing sholat berarti ngamau, karena lebih banyak yang hadir di majelis ini dan memang fokusnya majelis ini memang dipakai untuk acara. Pada seperti sholat, seperti khusyuk, yang kedua yang mencari tempat yang sekiranya dia tetap bisa khusyuk. Karena boleh khusyuk itu ya angel, ojo pinggirnya angel ngaji acara lagi. Kalau jadi kamar kamu khusyuk, iya enggak? Kamu khusyuk. Makanya ini adalah ini berlaku pada saat kita ini di masjid. Karena masjid itu memang benar-benar untuk orang sholat. Sholat isya waktunya berjamaah. Kok tadi ada tadarusah? Ada disek tadarusahnya. Sholatnya tidak dahulukan. Ojo terus aku selalu sholat di sini sholat berjamaah. Tetap tadarusahnya di Ramadan atau apa itu ya? Jangan. Betul dulu. Ganti yang sholat tidak umum. Nah, setelah sholat selesai baru laksanakan sholat apa? Ngaji Quran atau berdoa ya. Jadi ini
sholat, ada orang berdoa, atau kira-kira ada orang membaca Al-Quran, maka sing maca Quran, sing berdoa itu lebih banyak ngamali dengan yang sholat supaya tidak mengganggu kefokusan orang yang melaksanakan ibadah sholat. Cuma ini saya belum buka dari kitab lain. Ini khusus untuk sholat wajib atau untuk sholat sunnah. Apa berlakunya sama antara sholat wajib dengan sholat sunnah? Nah, sholat wajib karena memang sholat wajib, jadi pas waktu jamaah, sholat dulu, asar, isya atau apa. Nah, kita yang ada di situ baca Quran bantu-bantu, karena di situ terjadi proses sholat berjamaah. Tapi nggak tahu kalau sholat sunnah ya. Kehidupan awal saya carikan niatkan tujuannya ya. Sholat sunnah itu bagaimana? Termasuk Quran, baca Quran atau doa itu dibutuhkan apa tidak? Karena sholat sunnah tempatnya sangat banyak sekali. Ada sholat duha, qobliyah, sholat tahajud, sholat subuhul iman, awabin, sholat sunnah 2 rakaat atau disebut dengan sholat ukhra dan seterusnya. Sunnah-sunnah itu ayo kasih ngaji Quran ya, yang sifatnya ngaji itu diperdengarkan. Tapi kalau doa memang kita doa besar itu kan suara yang resmi kan ada di majelis itu kan. Kalau ada majelis ya seukurannya saja. Kalau orang doa kan nggak mengganggu orang sholat. Kan seperti itu. Satu kalau dari ngomong dari lagi. Satu jelas nih. Hadis yang kedua, ya Ali, mau baca Allah qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istahyallahu an yu'adzibahu bin-nar. Ya Ali, wahai Ali, barang siapa yang berzikir kepada Allah sebelum fajar ya, dan setelah matahari terbit, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam, maka Allah malu apabila menyiksanya masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Artinya waktu-waktu yang ditentukan ini adalah waktu yang dimana catatan-catatan amal itu antara pagi ya pindah malam gitu ya. Kalau belum fajar malam pindah buku catatan buku ke pagi. Jadi kalau kita untuk sholat qoblal fajar sebelum fajar itu adalah pergantian malaikat yang mencatat malam hari dan pagi hari dia akan mencatat, dia belum datang bersama menyambut malam hari mengatakan orang lagi mikir. Malaikat yang mencatat yang bagian pagi yang mau ganti buku ya istilahnya itu juga mencatat. Dengan begitu catatan di kedua malaikat ini adalah semua pikir yang ia baca tercatat. Terus sebelum terbitnya matahari ini kembali ke hadis yang terakhir ya, dongo yang saat-saat mau ganti malam, sore ganti malam. Ini menjelang pergantian sore masuk malam dulu. Nah kita ya sebelum terbitnya matahari. Begitu juga kalau dia sebelum terbenamnya matahari. Kita juga pikir itu pun pergantian catatan. Kedua catatan ini akan menggambarkan kita pas lagi di UK. Sama seperti kita disuruh puasa nisfu Sya'ban. Karena ini adalah catatan selama 1 tahun pembukuan akan dibukukan. Sya'ban berarti tahun yang kemarin dengan tahun yang akan datang atau bulan yang akan datang akan tercatat kedua-duanya. Jadi jangan tahun pembukuan yang kemarin ada catat kosong, pembukuan yang datang juga dicatat puasa. Sehingga dalam catatan itu kanan kiri kita ini catatannya modo abi. Dan yang catatan yang modo abi
maka Allah itu akan malu memberikan kita sisa dimasukkan dimasukkan neraka. Karena dalam Al-Qur'annya Allah tahu walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman ya, wa 'amilus sholihati, setelah dia beriman kepada Allah, dia melakukan kebaikan. Di sini termasuk kebaikannya adalah zikir. Zikir itu baik apa enggak? Saya, si bodoh saya cuma miso, jarang, jane, si bodoh ngotot ini mesti bodoh lah, ya kan? Loh, ini makanya berbinatang untuk kabeh ya itu zikir. Zikir itu adalah kegiatan mengingat Allah. Mengingat Allah kalau bahasa lain kita muraqabah, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara zikir atau membaca kalimat tauhid. Ini berarti melakukan kebaikan. Kalau orang iman melakukan kebaikan secara garis besar, dia kita ashabul jannah hum fiha khalidun. Meskipun nanti manusia itu juga akan ditimbang, ditimbang apimu sampai elekmu iki api kan gitu ya. Nah, makanya supaya timbangan kita ini nggak kalah dengan timbangan kejelekan, yuk ambil solihatinya yang banyak, ambil solihati, berbuat yang banyak. Nanti di situ ada peran lagi, ambil solihati itu adalah seperti orang menanam. Tapi supaya tanaman itu bisa subur, tumbuh, berbuah, bisa dimakan, ya nggak cukup tanam toh, tapi harus kasih pupuk, semangat menjalankan kebaikan. Kita kadang-kadang melakukan kebaikan sekarang menagih misalkan, bagus melakukan kebaikan, membaca sejarah-sejarah orang yang soleh supaya kita bisa menjadi tertular dengan kesolehannya, menanam nilai baik. Tapi tidak kita pupuk, tidak kita kasih sisir, tanahnya yang tanah sangat mulai. Misalnya di mana? Besar berbudal mulai, tak diniati, ya seperti itu kan. Mana kita hijau? Tidak ada niat. Timbangan nama mengantuk, ini produk tanah hanya dibuang di tempat tanah beronggalan, ya nggak bisa tumbuh. Meskipun tadi bijinya sangat sangat biji yang baik lah istilahnya. Tapi gimana? Terus tidak dipupuk lagi, nggak dipupuk. Artinya apa? Di dalam kita sudah menanam, di situ ada hama-hama yang mematikan tanaman kita karena tidak dipupuk, karena tidak dikemes, karena apa? Tidak kasih disentrit apa namanya ya? Nah, sehingga mulai keluar minyak, keluar tidak ikhlasnya, keluar maka alhamdulillah aku 10 tahun kurang lebih 12 tahun sama itu dengan itu kita menarikan ya, kayaknya kita bisa ngawal langsung ke segala banyak ikan itu 12 tahun gue mulai langsung dengan kawan ya kan, aku juga mulai kerasa loh Pak. Saya juga aku munculkan lagi terus dikir dan KSA sama itu aku merasa loh apa yang tak mau mesti kejadian. Wah, mesti kejadian. Kemarin itu ada anak jalur sampai ada tiba menjadi tiba. Ya enggak. Terus diperkatakan bisikan teman-teman. Ya jadi kata lagi apa yang lah ini namanya penyakitnya tanaman, gitu. Nah, maka harus dikemes. Maka ini di samping kita menanam, kita ini juga memunculkan tanaman itu menjadi mes kita. Apa? Wong nanam kan kadang itu daun-daunan yang utuh kan, yang jatuh kan. Nah, daun-daunan yang jatuh ini juga nanti akan bisa berproses menjadi pupuknya dirasa sendiri. Artinya nopo? Jenengan sekarang lagi nanam, ikut ngaji mana kipan,
Nah di kasih itu kan kok ada zikir. Nah zikir itu salah satunya mempunyai kemanfaatan awan bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah yang namanya zikir itu bisa menenangkan hati. Nah dengan zikir tadi dengan namanya sudah tepat di tanah yang akan gembur. Setelah itu jenengan zikir yang kemenangan akhirnya akan memunculkan menenangkan hati. Setelah itu ada kaji, ngaji. Di ngaji ini akan juga menambah vitamin kita, karena di ngaji ini akan dijelaskan bagaimana jadi orang baik, iya kan? Bagaimana jadi orang yang nanti tidak disiksa oleh Allah. Nah ini jadikan sebagai pupuknya, jadikan pupuk cipta kita makin subur. Artinya apa? Kehadiran kita di mana ini tidak hanya kehadiran secara fisik saja, tapi rohani kita benar-benar siap untuk menerima dan melaksanakan ibadah manakihat serta mendengarkan ngaji. Sehingga yang ngaji tidak mulut kita saja, tapi pikiran kita, hati kita, jiwa, akal kita, seluruh tubuh kita ikut ngaji. Jadi besok setelah mendengarkan hadis ini, agaknya besok ini nanti antara pergantian ya, asal nonton mau naik maghrib sama sudah mulai dikir nopo monggo. Ada dikir tidak ada yang jelek. Tapi sebaik-baik dikir itu gunakan dikir yang sudah biasa dengan baca, ini gak kata-ganti, ibarat pengerok ini ki. Wah, kamu naik dari krompet kono, ya kan? Wah, aku belum ganti lagi sekedar. Nah, ini namanya nanti dengan tiwas-tiwas dikir. Aku juga amal, jangan punya amal ini. Orang-orang pulang senang ini kok punya wanti mana? Ini lo amal mandi, wanti mana? Cara obat dikatakan di sini. Jadi ini yang dimaksud dengan amilus solihah. Jadi amilus solihah pasti ngelakuin nanti pasti ikulah amal solehahnya diterima. Dan gak diterima, lah ya udah bukan apa amal solehah gak diterima. Lawang siji gak niatillah bukan karena Allah, tapi karena untuk validasi dirinya sendiri. Siji gak karena Allah, tapi karena kepingin viral dan seterusnya. Hal ini yang nanti akan menyisir ibarat buah, mari metik buah, nanti di toko buah itu akan dipilih iki matang, iki ranu, iki gosok, iki tambah apa kemaga, tambah apa. Amal kita nanti itu akan dipilih. Oh iki alhamdulillah sholat ini kayak rakaat, tapi buah ini ikhlas. Jadi kayak ini ketika ikhlas.
Saudara anak kita sangat bahagia dan ini satu tapi harus dipaksa kita. Karena satu terus ibarat kamu mau ya kayak sponsor atau ya, nah gitu loh. Kalau sangat mengolah amal kita ya, supaya menjadi amal yang diterima, amal yang mufasih, amal yang bisa memberikan manfaat. Allahumma amin. Jadi monggo, ini ada tim yang sudah kita pahami, kita pakai jam-jamnya kemana, ada apa ini ketentuan mulai dari apa namanya sebelum fajar muncul sama sebelum munculnya matahari dan sebelum ghurubu syamsi atau terbenamnya matahari. Diperbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Karena kemarin juga waktu ini kan ya menjadi doa ulmus ajabah, doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kalau ada yang bertanya, monggo, kalau cukup nanti kita doa. Sabun, alhamdulillah makin pintar, saya bertanya, makin ilmunya banyak, sehingga ini sekarang ngamalkan Allahumma amin. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya kesehatan dari kita hilang mendapatkan iman husnul khatimah. Alhamdulillah ya suatu hamdan ya Rasulullah ya segala syukur dan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.